Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Sumber yang Anda bagikan ini, wah, menarik banget. Kita bakal fokus ke bab 1 dari buku Captivology ya, yang ngebahas soal 3 tahap perhatian. Ini topik yang relevan banget kan. Zaman sekarang rasanya perhatian kita tuh, kayak ditarik-tarik kemana-mana. Komoditas langka pokoknya. Kita semua sih dapat jatah 1440 menit sehari, sama kayak nenek moyang kita dulu. Tapi bedanya, kita sekarang dibanjiri informasi, gangguan, wah, jauh lebih banyak. Nah, jadi misi kita hari ini, kita coba bongkar deh, gimana sih perhatian ini sebenarnya bekerja ya, berdasarkan sains dan wawasan dari materi ini. Kita telusuri 3 jenis perhatian utama yang jadi fondasi interaksi kita sama dunia. Siap? Yuk, kita mulai. Tentu aja. Dan pentingnya memahami perhatian ini kerasa banget ya dari penekanan penulis buku. Apalagi kalau ngomongin ide baru atau startup, kayak yang sering disinggung. Buat mereka itu perhatian udah kayak oksigen lah. Kalau nggak dapat perhatian dari investor, dari media, pengguna awal, bahkan calon pegawai yang bagus ya idenya bisa layu gitu aja, secemerlang apapun. Jadi ini bukan cuma soal gimana kita bisa lebih fokus buat diri sendiri ya, tapi lebih ke gimana sebuah gagasan bisa selamat di tengah keramaian informasi ini. Jadi paham mekanismenya itu jadi strategi penting. Oh iya, benar juga ya. Bukan cuma soal produktivitas pribadi, tapi gimana bikin sesuatu itu kelihatan. Nah, materi ini langsung bilang nih, nggak semua perhatian itu sama kualitasnya. Ada yang cuma lewat gitu aja, kayak kita dengar mungkin suara pecahan kaca di jalan, langsung noleh tapi ya udah, sedetik kemudian lupa. Ada juga yang butuh fokus lebih, dan ada yang bisa nempel banget, lama bahkan bertahun-tahun. Nah, sumber ini ngebaginya jadi 3 lapisan menarik. Perhatian langsung, terus ada perhatian jangka pendek, sama perhatian jangka panjang. Kita kupas satu-satu yuk. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Lapisan pertama, perhatian langsung atau immediate attention. Anggap aja ini kayak satpamnya perhatian kita. Sifatnya tuh sangat instingtif, otomatis, seringnya malah di bawah sadar kita. Gitu, sebagai respons ke lingkungan sekitar. Kayak refleks gitu ya, pas dengar suara keras tadi atau lihat kilatan cahaya, kita nggak mikir dulu, noleh nggak ya? Tapi langsung aja gitu. Otak kita kayak nge-scan cepet. Ini bahaya. Penting. Atau yaudah, cuekin aja. Penulis nyebutnya fase ignition. Penyulutan api perhatian gitu ya. Persis. Akar biologisnya kuat banget ini, nyambung ke naluri bertahan hidup. Otak kita tuh otomatis waspada sama perubahan mendadak, gerakan di sudut mata, suara kaget, warna yang ngejreng gitu. Nah, contoh menarik dari sumber Anda ini, yang nunjukin betapa mendasarnya ini, tapi juga bisa dipakai secara strategis, itu studi tentang telur cacing tambang. Hah? Cacing tambang? Kok kayaknya nggak menarik perhatian banget ya kedengarannya? Justru itu dia intinya. Peneliti ini punya temuan penting, metode diagnosis infeksi parasit yang lebih efektif. Masalahnya, ini kan penting buat dokter umum ya. Tapi biasanya yang baca cuma ahli penyakit tropis aja, kalangan sempit. Nah, gimana caranya biar info penting ini bisa nyulut perhatian dokter-dokter sibuk di luar sana? Mereka perlu strategi buat nembus berisiknya info medis lain. Mereka harus mikir, gimana nih cara memicu perhatian langsung ini biar pesannya nggak tenggelam? Ini nunjukin kalau pemicu sensorik visual yang nyolok, judul yang bikin kaget, itu bisa krusial, bahkan buat info serius. Nanti ini dibahas lagi di buku sebagai pemicu otomatisitas. Oke. Jadi perhatian langsung itu kayak kembang api pertama ya. Cepet, terang, nalik perhatian di awal. Tapi ya cepet padam juga. Nah, abis percikan itu, bisa jadi kita masuk ke tahap kedua. Perhatian jangka pendek atau short attention. Wah, ini nih menurut saya yang sering jadi PR di era digital. Ini momen pas kita secara sadar, oke, kita putusin buat ngasih waktu dan konsentrasi ke sesuatu. Udah bukan refleks lagi, tapi ada niat buat fokus. Walaupun mungkin cuma sebentar. Pemicunya seringkali sesuatu yang baru, unik, atau nggak terduga. Iya, dan materi Anda ngasih ilustrasi yang mungkin ekstrim ya, tapi jelas banget soal tahap ini. Lewat kisah Clive Wearing. Beliau ini musisi hebat yang hidupnya berubah total gara-gara amnesia parah, kena ensefalitis. Ingatannya itu cuma bertahan pendek banget, sekitar 7-30 detik aja. Akibatnya bisa dibilang dia kayak kejebak di siklus perhatian langsung yang ulang terus. Nggak bisa dia nahan fokus jangka pendek buat ngolah info atau bikin memori baru. Ya ampun, itu pasti susah banget ya. Bayangin hidup di momen sekarang yang putus-putus terus.
Lagi jawab pertanyaan, lupa pertanyaannya apa. Betul sekali, tiap momen tuh kayak baru buat dia. Dia bisa nyapa istrinya kayak baru ketemu setelah lama pisah. Padahal mungkin istrinya cuma keluar kamar sebentar. Kasus tragis ini nunjukin banget betapa pentingnya perhatian jangka pendek. Tanpa itu, kita nggak bisa megang informasi cukup lama buat diolah. Ini nyambung banget sama konsep psikologi namanya working memory atau memori kerja. Itu kayak meja kerja mental kita lah, tempat kita ngutak-atik informasi yang lagi aktif di kepala. Memori kerja. Jadi kayak RAM di komputer gitu ya. Kapasitasnya terbatas, terus kalau kebanyakan program jalan, jadi lemot atau malah ngeheng. Sumber nyebutnya kayak ranting kecil yang gampang ketiup angin. Wah, pas banget ya metaforanya buat gambarin fokus kita yang rapuh itu. Cara Anda mengarahkan memori kerja, itulah yang Anda perhatikan. Jadi perhatian itu bukan pasif nerima aja, tapi aktif. Kita ngarahin sumber daya mental kita yang terbatas itu. Nah, karena kapasitasnya terbatas dan gampang keganggu, emang butuh usaha sadar buat jaga perhatian jangka pendek ini. Dan ini krusial, karena kalau nggak ditahan di memori kerja lewat perhatian jangka pendek ini, informasi yang nggak bakal bisa diproses lanjut dan masuk ke memori jangka panjang. Ini jadi ingat kutipan William James yang ada di sumber juga ya. Sesuatu soal objek yang diperhatiin bakal nempel, tapi yang dicuekin ya hilang gitu aja. William James, salah satu bapak psikologi, di bukunya bilang kalau objek yang diperhatikan akan menetap dalam memori, sementara yang dilewatkan tanpa perhatian tidak akan meninggalkan jejak. Wah, implikasinya gede banget ya. Kalau konteks belajar nih misalnya, materi yang nggak kita perhatiin pas diterangin guru, ya sama aja kayak nggak pernah diajarin. Nggak ada bekasnya di memori, nguap gitu aja. Oke, dari percikan kembang api si perhatian langsung, terus api kecil yang mesti dijaga biar nggak mati kena angin, si perhatian jangka pendek. Nah, akhirnya kita sampai ke tahap ketiga, perhatian jangka panjang atau long attention. Ini level paling tinggi nih. Kemampuan kita buat terus fokus dan minat sama seseorang, ide, merek, atau topik, tapi dalam waktu yang lama banget. Bisa bulan, tahun, bahkan seumur hidup. Bukan lagi fokus sesaat, tapi udah jadi kayak komitmen atau ketertarikan mendalam gitu. Ingat nggak pas dia rilis album self-titlednya tiba-tiba tahun 2013? Nggak pakai promosi, nggak ada pengumuman apa-apa. Albumnya langsung meledak gitu aja. Mecahin rekor penjualan di iTunes, cepet banget. Iya, ingat. Strategi rilisnya emang gila sih, bikin kaget. Itu kan nangkep perhatian langsung sama jangka pendek banget ya. Tapi, apa cuma itu aja kuncinya? Nah, disinilah peran perhatian jangka panjang jadi penting. Materi Anda ngutip analis musik Bob Lefsetz, yang bilang sukses gede itu bukan cuma karena strategi kejutannya, itu tuh buah dari investasi jangka panjang yang udah Beyoncé bangun sama pendengarnya selama bertahun-tahun. Kata Lefsetz, Beyoncé udah kerja keras bertahun-tahun, sampai orang merhatiin dia secara default. Artinya, dia udah bangun api unggun perhatian jangka panjang yang gede banget. Jadi pas ada percikan baru kayak album kejutan itu, apinya langsung nyambar gede. Pelajarannya bukan cuma bangun audiens, tapi gimana dia konsisten bangun familiaritas sama kedekatan emosi. Itu bahan bakarnya perhatian jangka panjang. Itu sudut pandang menarik. Jadi banyak sukses semalam yang kita lihat itu, sebenarnya akarnya dalam ya, di perhatian jangka panjang yang udah dibangun pelan-pelan. Tepat sekali. Ini ngebantah mitos sukses semalam suntuk lah. Sumber juga nyontohin Pinterest atau Angry Birds. Kelihatannya kan meledak tiba-tiba gitu ya. Tapi faktanya Pinterest itu udah jalan sekitar 3 tahun sebelum akhirnya viral. Dan Angry Birds itu game ke-52 yang dirilis Rovio. Bayangin, 51 percobaan sebelumnya gagal. Kesuksesan mereka itu hasil dari yaitu persistensi. Coba lagi, perbaiki lagi, dan pelan-pelan bangun basis pengguna setia. Itu proses bangun perhatian jangka panjang. Terus gimana sih mekanisme perhatian jangka panjang ini di otak kita? Apa bedanya sama yang lain? Perhatian jangka panjang itu sangat dipengaruhi sama apa yang udah kesimpan di memori jangka panjang kita, pengetahuan, pengalaman, kesukaan, asosiasi yang udah kebentuk. Dr. Sweller yang tadi kita bahas soal memori kerja juga ngejelasin kalau semakin kita familiar sama suatu topik, makin gampang perhatian jangka panjang kita ke arah situ. Otak kita cenderung hemat energi gitu, fokus ke hal yang udah dikenal. Makanya kita secara alami balik lagi ke topik, hobi, merek, atau orang yang udah kita kenal dan suka. Ibaratnya api unggun yang udah nyala akan lebih gampang dijaga dan narik perhatian dari jauh dibanding nyalain api baru dari nol.
Masuk akal banget, api unggun yang familiar rasanya lebih aman dan menjanjikan buat otak kita. Nah, buat ngiket ketiga tahap ini, sumber Anda ngasih studi kasus yang keren banget. Karakter game legendaris Mario dari Nintendo. Penulis bukunya bahkan wawancara langsung penciptanya, Shigeru Miyamoto. Ini pasti seru dibedah. Iya, Miyamoto ngasih insight luar biasa. Gimana desain Mario itu, sengaja atau enggak, berhasil banget ngait ketiga level perhatian ini. Coba kita lihat ya. Pertama, perhatian langsung. Desain visual Mario yang khas banget itu topi merah nyala, overall biru kontras, kumis tebel, hidung gede, ternyata lahir dari keterbatasan teknis zaman itu. Miyamoto cerita, mereka cuma punya bidang 16 kali 16 pixel buat bikin karakter. Keterbatasan ini maksa mereka bikin fitur yang jelas banget dan gampang dikenali. Hasilnya, karakter yang visualnya langsung nonjok mata bahkan di layar resolusi rendah, itu pemicu perhatian langsung yang efektif banget. Betul, betul. Warnanya cerah, bentuknya unik, susah buat nggak ngeliatin. Terus gimana sama perhatian jangka pendeknya? Pas main gitu? Nah, di sini jeniusnya, desain gameplaynya. Game Mario, apalagi yang awal-awal, itu selalu ngasih loop gameplay yang jelas dan memuaskan dalam jangka pendek. Injek musuh, kumpulin koin, dapat power up, nyampe ujung level. Ada tujuan-tujuan kecil yang terus-terusan ngasih rasa berhasil dan bikin pemain tetap fokus. Selain itu, Miyamoto dan timnya pinter banget ngenalin elemen baru atau novelty di tiap game baru. Mekanisme loncat baru, dunia baru, musuh baru. Kebaruan ini efektif banget buat micu dan nahan perhatian jangka pendek selama main. Rasanya kayak, satu level lagi deh, penasaran nih apa di depan. Aduh, saya kenal banget itu rasa satu level lagi. Bener-bener bikin nagih. Terus gimana Mario bisa ngetop puluhan tahun gitu? Bangun perhatian jangka panjangnya gimana? Menurut Miyamoto, kuncinya Mario itu nggak didesain jadi pahlawan super yang hebat banget gitu, yang jauh dari kita. Dia itu everyman, tukang ledeng biasa, awalnya malah tukang kayu katanya, yang nggak sengaja jadi pahlawan. Karakter yang rasanya dekat dan relatable ini digabung sama dunia game yang terus berkembang, inovatif, dan kualitasnya dijaga terus dari konsol ke konsol, itu berhasil bangun loyalitas yang luar biasa. Fans jadi merasa familiar sama Mario, tapi selalu ada rasa penasaran nunggu petualangan barunya. Kombinasi antara familiaritas sama kebaruan yang berkelanjutan ini resep rahasianya buat jaga api unggun perhatian jangka panjang selama puluhan tahun. Wah, contoh Mario ini bener-bener nyatuin semuanya dengan pas ya. Gimana keterbatasan teknis malah micu perhatian langsung. Desain gameplay pinter jaga perhatian jangka pendek, terus karakter yang relatable dan inovasi terus-terusan bangun perhatian jangka panjang. Nah, setelah kita bedah 3 tahap ini, selanjutnya di materi Anda ini bahas apa lagi? Oke, setelah ngasih fondasi pemahaman 3 tahap perhatian ini, sumbernya lanjut ngenalin 7 pemicu kaptivasi atau captivation triggers. Ini tuh prinsip-prinsip psikologis dan neurologis yang spesifik, kayak otomatisitas, pembingkaian, gangguan, hadiah, reputasi, misteri, pengakuan yang bisa dipakai secara strategis buat sengaja nyulut perhatian langsung, nyalain perhatian jangka pendek, dan melihara perhatian jangka panjang. Ini kayak alat-alat praktisnya gitu. Wah, menarik. Tentu kita nggak bahas ke-7 pemicu itu sekarang ya, kayaknya itu isi bab-bab berikutnya. Tapi paham 3 tahap perhatian ini, si percikan, api kecil, sama api unggun tadi, rasanya udah jadi bekal penting banget. Ini dasarnya lah ya, sebelum ngomongin alat-alatnya. Tepat sekali. Paham bedanya antara reaksi instan yang otomatis, fokus sementara yang butuh usaha sadar, sama minat mendalam yang kebangun lama, itu langkah pertama yang krusial. Kesadaran ini penting bukan cuma kalau Anda pengen ide, produk, atau pesan Anda lebih nempel di kepala orang lain, tapi juga relevan banget buat introspeksi diri. Gimana kita ngelola harta karun perhatian kita sendiri, di tengah gempuran info dan distraksi tiap hari? Jadi kesimpulan utama dari bab 1 ini apa nih yang bisa kita pegang? Intinya, perhatian itu bukan satu hal tunggal ya, tapi berlapis-lapis. Ada lapisan reaksi cepat yang instingtif, perhatian langsung, lapisan fokus aktif yang perlu usaha dan gampang goyah, perhatian jangka pendek, sama lapisan minat mendalam yang dibangun dari pengalaman dan pengetahuan kita, perhatian jangka panjang. Baru deh kalau kita kenal 3 lapisan ini, kita bisa mulai mikir lebih strategis gimana narik dan nahan perhatian. Baik perhatian orang lain ke kita, maupun perhatian kita sendiri ke hal yang penting.
Dan mungkin sebagai bahan renungan penutup buat Anda, coba deh pikirin sebentar pola perhatian Anda sendiri sehari-hari. Pas lagi nerima informasi, interaksi sama produk, atau hubungan sama orang lain, di tahap perhatian mana Anda ngerasa paling sering main atau mungkin nyangkut? Apakah Anda gampang kepicu hal baru, perhatian langsung tinggi, tapi susah jaga fokus, perhatian jangka pendek rendah, atau sebaliknya, mungkin susah tertarik sama hal baru, tapi sekali suka bisa setia banget, perhatian jangka panjang kuat. Dan lebih jauh lagi, gimana kesadaran soal 3 mode perhatian ini, reaksi, fokus, dan minat, bisa bantu Anda buat lebih sadar dan bijak ngarahin aset perhatian Anda yang berharga itu ke hal-hal yang beneran penting buat Anda. Pertanyaan yang dalam tuh buat direnungin. Semoga eksplorasi kita soal 3 tahap perhatian dari materi yang Anda bagi ini ngasih kacamata baru ya buat ngeliat gimana kita dan dunia sekitar kita berinteraksi sama informasi. Terima kasih sudah menyimak.